Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, rekan-rekan hakim, panitra, sekretaris, pejabat fungsional dan struktural, warga Pengadilan Negeri Pekalongan yang saya cintai. Hari ini saya hendak memaparkan terkait dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 2144 garing KMA garing SK garing Romawi 8 garing 2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Adapun dasar hukum keputusan KMA yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun terkait dengan undang-undang yang mengatur dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Standar Layanan Informasi Publik. Nah, dengan diberlakukannya surat keputusan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung maksudnya, maka dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1 garing 144 yang masih terkait tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Saya akan memaparkan layanan informasi di pengadilan, baik yang dilakukan secara elektronik maupun secara langsung. Nah, pengadilan dalam hal ini memfasilitasi terkait dengan pelayanan informasi melalui media layanan informasi dan dokumentasi elektronik atau yang disingkat ELID, kemudian secara langsung melalui meja informasi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Bahkan ada hal-hal yang berkaitan dengan keterangan yang dimintai dalam hal jurnalistik, ingin mendapatkan info terkait dengan penanganan perkara, itu bisa langsung dikomunikasikan atau dilayani oleh Humas Pengadilan Negeri Pekalongan. Nah, informasi merupakan keterangan ataupun pernyataan dan tanda-tanda yang mengandung nilai maupun makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya, yang pada poinnya dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan, baik kemasan melalui informasi teknologi maupun informasi komunikasi, atau sering disebut elektronik dan non-elektronik. Oke, selanjutnya informasi elektronik adalah sekumpulan data, tulisan, suara, bahkan gambar maupun peta yang sejenis yang memiliki arti dan dapat dipahami. Dalam hal ini saya memberi contoh seperti email, terus kemudian data interchange, ya kan? Kurang lebihnya begitu. Selanjutnya, dokumen elektronik. Jadi setiap informasi yang diberikan oleh, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan, yang diberikan itu dikirim atau diteruskan melalui media elektronik yang disimpan
Jadi pada prinsipnya pengadilan menyimpan data, kemudian data tersebut disajikan kepada para pencari layanan informasi. Itu bisa berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optikal maupun sejenisnya. Yang pada intinya terkait dengan informasi itu dapat dilihat maupun ditampilkan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer dan alat-alat elektronik lainnya. Catatan daftar informasi publik berisi tentang keterangan yang disusun secara sistematis tentang informasi publik yang berada di dalam pengawasan, dalam hal ini pengadilan. Namun ada hal-hal terkait dengan informasi yang dikecualikan. Nah, terhadap informasi yang dikecualikan itu tidak bisa diakses oleh para pencari informasi tanpa memiliki dasar atau alasan hukum yang jelas. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang disingkat PPID, bukan PDIP ya, adalah pejabat yang bertanggung jawab terkait dengan penyimpanan ataupun dokumentasi, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik. Kalau kita bercerita tentang badan publik artinya terkait dengan SKKMA nomor 2144, badan publik dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pekalongan. Nah, kembali lagi tadi saya jelaskan terkait informasi yang dikecualikan di pengadilan adalah informasi dalam proses musyawarah hakim. Itu kan sifatnya teknis dan rahasia ya. Artinya masyarakat, para pencari informasi itu tidaklah perlu tahu untuk bagaimana proses hakim mengambil keputusan pada saat bermusyawarah. Terus identitas lengkap hakim dan aparatur pengadilan yang diberikan sanksi. Nah, ini boleh dibilang bahagian daripada aib ya, mohon maaf ini jika ada oknum pengadilan, ada yang berbuat tercela ataupun perbuatan yang tidak baik dan kemudian diberikan sanksi, itu kan merupakan aib. Hal-hal yang begini bukan tidak mempublis secara umum untuk masyarakat, tapi ini ketika aib kita diumbar pun pada prinsipnya kita tidak menyukai. Nah, oleh karena itu sudah benar ketika SKKMA juga memberi acuan atau patokan terkait identitas lengkap hakim maupun aparatur pengadilan yang diberikan sanksi, karena itu kan jenisnya aib. Kemudian sasaran kinerja pegawai, ini tidaklah perlu dipublikasikan. Mungkin saya mengutip proses bekerja itu seperti proses bekerjanya tuyul ya. Tuyul itu kerja tuh nggak perlu dilihat ya, tapi yang penting hasilnya. Nah, kalau kinerja ya yang penting kan kita hasilnya, bukan proses bekerjanya. Kemudian identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim aparat dan atau aparatur pengadilan. Kemudian identitas hakim atau aparatur pengadilan yang dilaporkan melalui diketahui publik. Kemudian laporan yang diperoleh dalam proses mediasi. Kemudian informasi yang mengungkap identitas pihak. Kemudian BA sidang dan alat bukti. Ini mungkin Bapak Ibu paham kenapa BA sidang dan alat bukti itu tidak boleh dipublikasikan, karena masih bersinggungan dengan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak yang berperkara, sehingga jika dipublikasikan akan berpengaruh terhadap hasil ataupun
putusan pengadilan pada akhirnya, dan ketika alat bukti yang diajukan di persidangan itu milik orang lain, tidaklah pantas kita mempublikasikan karena itu masih milik individu ya. Oke, selanjutnya informasi pengecualian di pengadilan uji konsekuensi dilakukan oleh PPID di lingkungan Mahkamah Agung. Ini hanya sekedar teknis di Mahkamah Agung. Terkait dengan ini saya lompati, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara rinci di surat keputusan KMA nomor 2144 tahun 2022. Kemudian, nah, yang paling mencolok terhadap perbedaan SK KMA nomor 144 dengan 2144 dalam hal pelaksana pelayanan informasi itu pada saat berlakunya SK nomor 1144 tidak ada dimasukkan dewan pertimbangan, tapi dengan berlakunya SK 2144 maka sudah ada pelaksana pelayanan informasi adalah dewan pertimbangan. Yang membedakan terhadap surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, kalau 114 itu tidak ada dewan pertimbangan, namun kalau SK KMA nomor 2144 menjelaskan pelaksana pelayanan informasi ada dewan pertimbangan. Selanjutnya, nah, pelaksanaan pelayanan informasi itu dilakukan oleh pejabat. Nah, dalam hal ini kembali lagi tadi SK KMA nomor 1144 itu tidak ada mencantumkan dewan pertimbangan, yang dalam hal ini yang menjabat dewan pertimbangan adalah pimpinan pengadilan dan panitra. Nah, kemudian atasan PPID dalam hal ini sekretaris PPID, atasan PPID ini bukan atasannya Buksek ya, karena atasannya Buksek itu bisa dalaman kan. Jadi atasan itu bisa juga kalau di pajak-pajak itu ada yang 10.003 kalau di Medan kan. Nah, PPID ini yang melaksanakannya atau yang menjalankan tugas fungsinya itu Panmud Hukum, kemudian PPID-nya pelaksananya Panmud dan Kasubag, kemudian petugas pelayanan informasi itu ditunjuk oleh atasan PPID. Atasan PPID ini itu juga tadi bukan atasannya Buksek, cuman ya Buksek lah dalam hal ini Bu Esti ya, Esti Ening sih. Oke, lanjut. Tugas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Pertimbangan. Waduh, ini segan juga awak mengomentari tugas dan tanggung jawab pimpinan ya kan. Bisa jadi nanti kena SP kalau menjelaskan ini. Mohon maaf Bapak Ketua, kalau informasi terkait ini sudah pasti dan barang tentu Bapak lebih paham daripada saya. Ini saya lompati ya Pak ya, izin. Kemudian tugas tanggung jawab dan kewenangan atasan PPID bukan menyanggah gunung-gunung itu ya Bu ya. Terus lanjut, ini lagi banyak betul tugas dan tanggung jawab sebetulnya atasannya PPID ini. Kemudian ada juga tugas tanggung jawab dan kewenangan PPID terkait dengan layanan informasi publik dari poin 1 sampai dengan 5. Terus kemudian sampai dengan 10, bahkan 16. Nah, PPID pelaksana ini tadi yang dalam hal ini jabatannya diemban oleh Kasubag maupun Panmud, inilah tugas dan tanggung jawabnya. Bayangkan Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar membaca, tapi harus juga memahami apa sih tugas dan fungsi Ibu dalam pelayanan informasi publik yang sudah diatur oleh putusan Ketua Mahkamah Agung. Ini terkait dengan layanan ya, segala bentuk pelayanan itu
artinya lebih mengedepankan kepuasan dalam hal melayani para pencari keadilan. Dalam hal ini kita memberikan pelayanan prima, service excellent ya kan, memuaskan. Kalau misalnya para pencari keadilan puas terhadap layanan kita, otomatis dengan sendirinya masyarakat pencari keadilan itu suka dengan pengadilan negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekalongan. Next. Prosedur pengumuman informasi diumumkan melalui e-lead, kemudian situs web, kemudian medsos, yang dalam hal ini kebetulan saya pengawas daripada PTIP. Kemudian informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas dari penyandang disabilitas. Inilah yang sedang dipacu oleh pemerintah terkait dengan kesamaan bagi masyarakat, tidak memilih atau memilah-milah antara penyandang disabilitas dengan masyarakat normal pada umumnya. Kemudian kita juga dalam hal ini pengadilan memperbarui informasi yang diumumkan secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali. Nah, itu tugas daripada PPD itu sendiri. Nah, sebaiknya setelah ada sosialisasi ini harus dibuat tim-tim kecil untuk merumuskan atau untuk lebih menjelaskan ini tugas pokoknya siapa terkait dengan informasi yang diumumkan secara berkala dan aspek-aspek lainnya. Nah, prosedur pelayanan dan permintaan informasi ada yang bersifat informasi, ini bagan-bagannya, tidak saya jelaskan secara rinci ya, Bapak Ibu bisa melihat alur-alurnya, ini persyaratan. Kemudian permohonan informasi publik bisa diakses melalui elektronik atau LED atau non-elektronik. Nah, kalau yang non-elektronik itu dilakukan secara langsung dan kemudian petugasnya adalah bagian PTSP. Nah, ini terkait dengan kelengkapan permohonan, kemudian diteruskan 3 hari dan menyerahkan perbaikan permohonan dilakukan 3 hari. Itu semuanya sesuai dengan jenjang atas perintah PPID, kemudian PPID memberikan catatan pada register PPID, dibantu PPID pelaksana. Kemudian ini bahagian-bahagian selanjutnya, misalnya terjadi keterlambatan penyampaian informasi. Nah, kita bisa meminta atau masihlah dimaklumi ketika pengadilan itu memberikan informasi terlambat karena alasan yang logik dan masuk akal. Misalnya terkait dengan informasi yang mau diberikan diperlukan waktu untuk memfotokopi atau menggandakan dokumen-dokumen yang dimaksud. Selanjutnya pengiriman dan sebagainya, kemudian tanda yang paling penting itu tanda terima informasi publik. Nah, tanda terima ini bagian terakhir tapi mempunyai fundamental, karena tanda terima ini artinya kita sudah memberikan informasi sesuai yang diinginkan oleh para pencari informasi. Ini dia alur-alurnya, bagian prosedur permintaan informasi dan konsekuensinya. Jika ada permohonan meminta salinan putusan, itu ada pembayarannya masuk ke dalam kas negara, dalam hal ini PNBP. Kemudian biaya pengadaan informasi ada yang diberikan secara cuma-cuma, dan selanjutnya pengaburan informasi ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terorisme dan kejahatan kesusilaan. Ya, identitasnya dikaburkan sehingga tidak mencederai nilai-nilai
yang terkandung dalam undang-undang, baik itu sistem peradilan anak maupun undang-undang teroris dan terkait dengan kesusilaan yang diatur di dalam KUHP dan perlindungan anak. Selanjutnya, pengujian konsekuensi ada 3 tahapan. Nah, ini jika ada sengketa informasi, kemudian anggaran layanan informasi, MA juga mengatur anggarannya. Kemudian waktu dan maklumat pelayanan berisi tentang waktu dan pelayanan informasi publik itu harus dicantumkan atau masyarakat tahu ketika ingin mendapatkan informasi, mereka tahu kalau pengadilan mempunyai maklumat pelayanan informasi publik. Nah, ini sedikit pantun untuk mengakhiri sosialisasi ini. King Salman dari Arab. Bapak Ibu harus diulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mengucapkan King terakhirnya itu harus ada cakep gitu ya. Bisa diulangi kan Bu, Bapak Ibu? Iya, bisa ya. Terima kasih ya. Saya ulangi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. King Salman dari Arab. Cakep. Pak Haji dari Lampung. Cakep. Kami berharap pelayanan informasi dapat kami tampung. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.